إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم على محمد وعلى آله وأصحابه ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Satu kewajiban bagi kita semua agar setiap hari kita mendapatkan kebenaran-kebenaran baru yang sebelumnya kita nggak tahu. Karena kebenaran ini lautan yang tidak bertepi. Dan kita harus banyak membaca. Kita pun harus sungguh-sungguh mengikuti kajian-kajian yang bermanfaat untuk menemukan kebenaran yang lebih banyak. Sehingga di antara target dan rencana hidup bahwa setiap hari kita harus mendapatkan kebenaran dan ilmu-ilmu baru yang sebelumnya kita tidak tahu. Dengan begitulah kita berusaha untuk setiap hari pula menjadi semakin benar dan semakin berada di atas kebaikan. Jemaah sekalian yang saya hormati, kajian kitab Qasasul Anbiya karya tulis Imam Ibn Katsir rahimahullahu taala hari ini insyaallah memasuki pembahasan terakhir dalam kisah Nabi Nuh alaihi salam. Pertemuan yang lalu kita telah menyampaikan beberapa alasan kenapa orang-orang kafir itu keberatan mengikuti Nabi Nuh alaihi salam. Mereka menyebutkan 4 atau 5 jawaban. Dan semua jawaban itu tidak satu pun yang kebenaran. Artinya semua jawaban-jawaban mereka adalah kebatilan. Enggak masuk akal. Kadang-kadang mereka mengatakan ma naraka illa fi dhalalim mubin. Kami tidak bisa mengikutimu karena menurut kami kamu adalah orang yang sesat. Jadi mereka menuduh Nabi Nuh alaihi salam, nabi pembawa kebenaran, berada dalam kesesatan. Tentu standar kesesatan ini yang penting. Semua orang kalau menggunakan standar kesesatan yang berbeda, maka akan terjadilah kehidupan saling tuduh menuduh. Di mata orang-orang liberal Anda ini orang sesat. Tetapi di mata Anda merekalah yang sesat. Yang terpenting adalah apa yang menjadi standar kesesatan itu. Anda lihat bagaimana orang kafir sekalipun menyesatkan Nabi Nuh alaihissalam. Tapi apa yang menjadi standar kesesatan dalam pandangan orang kafir? Jawabannya adalah tradisi.
Nabi Nuh adalah sesat karena Nabi Nuh mencoba mendobrak tradisi saat itu. Tradisi syirik dinamakan dengan budaya, bahwa mereka menyembah yang menurut mereka hanya menghormati, tapi dalam kacamata agama mereka melakukan penyembahan tidak sekedar menghormati, yakni melakukan penyembahan kepada beberapa tokoh-tokoh yang telah mereka buat dalam bentuk gambar-gambar. Wa qalu la tadharunna alihatakum wa la tadharunna waddan wa la suwa' wa la yaghuth wa ya'uq wa nasara. Ada 5 orang wali yang hidup di zaman itu. Setelah kelima wali ini wafat, mereka pun merasa kehilangan. Akhirnya wali-wali ini dibikinkan gambar. Dan gambar ini awalnya hanya sekedar kenangan, tapi proses berikutnya mereka mulai bicara dengan gambar-gambar itu terkait kebutuhan. Wahai wali fulan, bagaimana dengan urusan anakku yang sedang sakit? Bagaimana dengan kehidupanku yang sangat sempit? Subhanallah, saya dan kita mungkin melihat bagaimana di akhir zaman ini banyak foto-foto tokoh-tokoh yang kemudian dibikinkan foto-foto besar. Saat ini memang foto ini hanya kenangan, tapi percayalah, ilmu akan semakin menipis, kebenaran akan semakin lemah. Foto kenangan nanti akan menjadi media ibadah kepada Allah Azza wa Jalla. Orang-orang akan mengatakan kami berdoa kepada Allah, tapi melalui media para kiai dan foto-foto ya dalam foto-foto ini. Ini yang persis terjadi di zaman Nabi Nuh. Dalam kajian ini pernah kita sampaikan ada 2 syirik yang menjadi orientasi perjuangan para nabi. Syirik yang pertama adalah syirik kultus individu. Inilah jenis syirik yang dilawan oleh Nabi Nuh. Lalu syirik yang kedua adalah syirik zodiak, syirik perbintangan. Ini yang dilawan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Baiklah jemaah sekalian, intinya orang-orang kafir menyampaikan alasan kenapa mereka tidak bisa mengikuti Nabi Nuh alaihissalam. Ternyata enggak satu pun alasan itu yang masuk akal, apalagi yang sesuai dengan kebenaran. Apa yang terjadi kemudian? Mereka tidak menemukan alasan yang bisa untuk menghentikan Nabi Nuh alaihissalam. Akhirnya mereka menantang azab. Mereka meminta azab kepada Allah Azza wa Jalla. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Hud ayat yang ke-32. Qalu ya Nuh qad jadaltana fa aktsarta jidalana. Wahai Nabi Nuh, kau telah begitu banyak membantah ucapan dan alasan-alasan kami. Artinya mereka mati kutu berdialog dengan Nabi Nuh alaihissalam. Mereka enggak punya argumentasi lagi untuk membela kesesatan mereka di hadapan Nabi Nuh alaihissalam. Kenapa? Karena tidak ada nabi-nabi yang tidak punya kemampuan berdialog. Di antara ilmu kenabian di dalam berdakwah, kecerdasan mereka dalam berdialog untuk membantah kebatilan dan untuk meyakinkan kebenaran. Ini kehebatan dan kelebihan para nabi. Perhatikan misalnya ketika ada sejumlah orang-orang Nasrani menjumpai Nabi SAW. Lalu Nabi bertanya, Nasrani di Madinah, maksudnya di Madinah, di Mekah tidak ada Nasrani.
Nabi SAW bertanya kepada mereka, kenapa Nabi Isa itu Tuhan? Mereka mengatakan, Muhammad seseorang yang lahir dari wanita tanpa ayah. Kalau ayahnya bukan Allah, lantas siapa lagi? Lalu Nabi SAW bersabda, kalau begitu Nabi Adam lebih pantas jadi Tuhan. Dia nggak punya ayah, dia nggak punya ibu. Akhirnya mereka diam. Jadi tidak ada nabi-nabi yang tidak memiliki kecerdasan dalam berdialog. Satu hal yang ingin saya tegaskan tentang dosa besar dalam berdialog, yaitu apabila terjadi al-mira. Karena berdialog itu ada dua bahasa. Bahasa pertama dialog itu mira. Bahasa yang kedua adalah al-jidal. Dua-duanya dialog. Maka ketika agama ini memerintahkan dialog dalam rangka menyampaikan kebenaran, agama mengatakan wajadilhum billati hiya ahsan. Lakukanlah dialog dengan cara yang baik. Jadi cara yang baik dalam dialog lebih penting daripada dialog. Jadi Anda jangan berpikir untuk dialognya, tapi Anda harus berpikir caranya. Maka Allah berfirman wajadilhum, dialoglah dengan mereka billati hiya ahsan, tapi dengan cara yang baik. Apa dosa besar dalam berdialog? Dosa besar ini terjadi karena dua hal. Karena merasa diri sangat pintar dan merasa lawan debat ini adalah orang bodoh. Kadang dalam berdebat kita ngelihat orang, ini orang bodoh ini. Ini orang belum belajar, ini orang awam ini. Begitu Anda merendahkan orang yang menjadi komunikan dalam berdialog, awalnya Anda merendahkan dia, tapi kemudian Anda pun lalu takabur dengan diri sendiri. Nah, kalau situasi jiwa telah rusak dengan takabur memandang diri dan merendahkan memandang orang lain, maka nuansa dialog ini akan menjadi mira dan jidal. Apa itu mira? Berdialog lalu berusaha untuk menyebutkan kesalahan-kesalahan teman dialog. Oh, kata-kata kamu tadi salah, mestinya nggak begitu ngomongnya. Dalam dialog yang penting menilai tujuan, bukan menilai kata-kata. Ini namanya mira. Yang lebih buruk dari mira adalah jidal. Apabila dalam berdialog Anda mulai fokus bagaimana cara membungkam orang ini. Bagaimana caranya biar diam? Bagaimana caranya biar dia mati kutu? Jemaah sekalian yang saya hormati, Anda berpikir membuat lawan dialog Anda mati kutu, ini nggak boleh dalam dialog. Tujuan kita dalam berdialog adalah berbicara, menguji satu kebenaran. Saya punya kebenaran, Anda punya kebenaran yang berbeda. Oke, kita lakukan dialog, menguji mana kebenaran itu yang betul-betul benar. Sehingga tujuannya kita ingin dia bicara dan saya pun berbicara karena kita sedang menguji kebenaran. Baik jemaah sekalian yang saya hormati. Setelah umat Nabi Nuh ini tidak lagi mampu berdialog, membela diri di hadapan Nabi Nuh alaihissalam, akhirnya mereka menantang. Fa'tina bima ta'iduna in kunta minas shadiqin. Surat Hud ayat yang ke-33. Wahai Nabi Nuh, silahkan datangkan apa yang selalu kau ancamkan kepada kami. Itu pun kalau kau memang benar. Kau selalu mengancam kami dengan azab. Nah sekarang kami tantang azab itu wahai Nabi Nuh.
datangkan azab itu. Jemaah sekalian yang saya hormati, setelah Nabi Nuh alaihi salam berdakwah selama 950 tahun, umat kemudian mendesak Nabi Nuh agar meminta azab. Di sini ambil pelajaran penting. Ada dua jenis azab atas kesalahan. Pertama, ada azab yang disegerakan oleh Allah, dan yang kedua ada azab yang ditunda oleh Allah. Semua azab yang ditunda oleh Allah itu azab yang luar biasa. Itu nggak mungkin azab biasa. Adapun azab yang disegerakan oleh Allah biasanya itu azab yang relatif kecil. Makanya Anda jangan tertipu atas dosa yang belum Anda lihat azabnya. Saya ini rentenir, tapi saya nggak melihat azab Allah. Uang saya makin banyak. Ini saya baru ganti kendaraan baru. Jangan tertipu atas dosa saat Anda belum melihat azabnya. Kenapa? Karena terkadang azab atas satu dosa ditunda oleh Allah, ditangguhkan oleh Allah, dan ini azab yang sangat luar biasa. Firaun begitu didakwahi oleh Nabi Musa, enggak serta-merta saat itu kemudian azab datang. Allah berikan waktu untuk berpikir. Dan Allah berikan waktu untuk Nabi Musa agar terus menyampaikan nasihat. Intinya azab ditunda oleh Allah selama 40 tahun. Barulah kemudian terjadi azab. Lalu Anda lihat, begitu terjadi azab terhadap Firaun, yang dihukum oleh Allah bukan cuma Firaun, tapi yang dihukum oleh Allah semua yang ada hubungannya dengan Firaun. Entah berapa ribu tentara yang semuanya tewas diazab oleh Allah. Semua yang ada hubungannya dengan Firaun dihukum oleh Allah Azza wa Jalla. Nah, maka hati-hati dengan azab yang ditangguhkan oleh Allah, karena tidak mungkin azab ditangguhkan kecuali karena ini azab yang super besar. Dalam surat As-Sajdah Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walanudhiqannahum minal 'adzabil adna dunal 'adzabil akbar la'allahum yarji'un." Kami akan menimpakan mereka azab yang kecil agar mereka selamat dari azab yang besar. La'allahum yarji'un, semoga azab-azab yang kecil ini menyadarkan mereka. Jadi terkadang Allah kirimkan azab yang kecil dengan dua tujuan. Agar Anda selamat dari azab besar. Tujuan yang kedua, agar Anda sadar. Apa itu azab yang besar? Azab besar itu azab yang ditangguhkan. Dan azab yang ditangguhkan itu ada dua. Ada yang ditangguhkan di dunia, dan ada azab yang ditangguhkan di akhirat. Ini paling dahsyat. Maka Allah menghukum orang-orang yang beriman, mengazab mereka atas dosa mereka, agar mereka terhindar dari azab akhirat. Dan agar mereka segera sadar. Orang-orang kafir, perhatikan, nampaknya hidup tidak ada azab. Kenapa? Karena memang tujuan azab dunia ini untuk menyadarkan. Jadi Allah tidak ingin memberikan kesadaran itu kepada orang-orang kafir sehingga kehidupan mereka tidak ada azab. Anda pergi ke negeri-negeri orang kafir, Masya Allah, makmur sekali hidup mereka. Berapa gaji kalian di sini? Oh, kita di sini tidak digaji per bulan. Hitungan gaji di sini per jam.
Makin kagetlah kita dengan kehidupan yang sangat makmur itu. Kenapa Allah tidak mengazab mereka? Kalau di kampung saya sebentar-sebentar gempa bumi, sebentar-sebentar tsunami, sebentar-sebentar gunung meletus. Jemaah sekalian, Allah tegaskan dalam ayat tadi bahwa tujuan azab salah satunya untuk menyadarkan. Jadi orang-orang yang tidak diinginkan oleh Allah untuk sadar, Allah meninambobokkan mereka dengan nikmat. Allah enggak akan menegur mereka dengan azab, karena azab ini membuka pintu kesadaran. Nah, maka Anda jangan berpikir salah. Ini orang Indonesia penduduk muslim terbesar tapi azab terus. Ternyata Allah menjawab, azab itu disegerakan bagi orang-orang beriman. Agar apa? Agar mereka sadar. Ternyata banyak yang mesti kita sadari. Dan kita nggak akan sadar kecuali dengan azab itu. Tapi justru sebagian orang diazab pun tetap nggak sadar. Udah diazab nggak sadar juga. Ibarat anak kecil gitu ya. Ada ujian matematika, udah salah. Ya, ini tes matematika hari ini keliru, udah salah. Udah dihukum nggak sadar juga. Besok ujian tetap aja salah. Kalau kata orang Betawi namanya bengal. Namanya bebal namanya. Baik. Allah Subhanahu wa taala dalam surat Hud ayat 36 berfirman, "Wa uhiya ila Nuh annahu la yu'mina min qaumika illa man qad amana." Dan Allah memberikan wahyu kepada Nuh, "Wahai Nuh, enggak ada lagi yang beriman dari umat ini kecuali yang memang telah beriman. Kau telah berdakwah sampai hari ini 950 tahun. Apakah ada yang akan beriman besok? Lusa?" Allah berfirman, tidak ada lagi yang akan beriman. Yang akan beriman kepadamu sudah beriman. Besok, lusa dan selanjutnya enggak ada lagi yang akan beriman. Fala tabta'is bima kanu yaf'alun, dan engkau enggak boleh terlalu sedih karena orang-orang yang tetap kufur ini. Dakwahmu 950 tahun, tetapi yang beriman hanya yang telah beriman dan tidak ada yang akan beriman lagi. Tapi kau tidak boleh bersedih. Kau tidak boleh bersedih. Semua nabi alaihi wassalatu wassalam dilarang oleh Allah bersedih atas kekufuran umat. Termasuk tadi ayat yang kita bacakan dalam salat. Allah melarang Nabi kita bersedih karena umat yang menolak kebenaran. Kenapa tidak boleh bersedih? Karena dalam kebenaran ada dua hal. Ikhtiar kita, kemudian keputusan Allah. Ikhtiar para nabi menyampaikan kebenaran kepada telinga orang-orang kafir. Itulah ikhtiar. Kalau mereka tidak bisa menerima, itu keputusan Allah. Maka Allah berfirman, jangan sedihkan orang yang tak menerima hidayah itu. Kenapa? Tugasmu sudah selesai. Bahwa mereka tidak menerima hidayah karena aku memang tidak memutuskan mereka untuk dapat hidayah itu. Jadi kalau kau sedih, yang kau sedihkan itu apa yang tidak aku berikan. Maka sekali lagi, oleh karena hidayah seseorang berkenaan dengan dua hal. Pertama, ikhtiar Anda untuk menyampaikan nasihat. Yang kedua, takdir Allah untuk ia menerima nasihat. Maka Allah melarang Anda bersedih karena orang yang enggak menerima nasihat. Kenapa? Kenapa Anda boleh bersedih? Anda enggak boleh bersedih karena orang yang enggak menerima nasihat. Padahal Anda telah berikan nasihat. Karena memang Allah tidak takdirkan ia untuk dapat nasihat. Jadi jangan sedihkan apa yang tidak dilakukan oleh Allah untuk seseorang, yaitu
hidayah. Dan ini agak berat juga. Kadang-kadang kita udah menaruh harapan yang sangat besar, ternyata diabaikan saja. Kadang-kadang kita kecewa. Dan lebih seringnya kita kecewa. Padahal Allah berfirman jangan kecewa. Tugas kalian ikhtiar dan bersyukurlah atas tugas itu, bahwa mereka tidak dapat hidayah itu karena aku yang nggak mau ngasih. Oleh karena Allah berfirman kepada Nabi Nuh, wahai Nabi Nuh, nggak ada lagi yang akan beriman. Siapa yang beriman saat ini hanya itulah. Besok, lusa, sampai kapanpun nggak ada lagi yang beriman. Terus wasna'il fulka bi'ayunina wa wahyina. Mulai sekarang wahai Nabi Nuh, cobalah bikin bahtera. Buatkanlah kapal yang besar. Karena nggak ada lagi yang akan beriman. Buatkan kapal yang besar. Sibuklah Nabi Nuh membuat kapal yang besar di darat. Ini tempat tinggal Nabi Nuh jauh dari pantai. Ini malah bikin kapal induk di tengah darat. Allah berfirman berikutnya, wa yasna'ul fulka wa kullama marra alaihi mala'un min qaumihi sakhiru min. Maka Nabi Nuh alaihi salam membuatkan bahtera kapal yang sangat besar, dan setiap kali orang kafir itu lewat mereka merendahkan Nabi Nuh. Ini ada apa-apa lagi bikin kapal besar-besar di laut, di daratan? Ini akal sehatnya di mana Nabi Nuh ini bikin kapal bukannya di pinggir laut? Nabi Nuh alaihi salam setiap kali mereka menghina kapal ini, Nabi Nuh mengatakan qala in taskharu minna fa inna naskharu minkum kama taskharun. Kata Nabi Nuh, silakan kalian menghina. Kalau sekarang kalian menertawakan kapal ini, akan ada gilirannya kami yang akan tertawa atas tertawanya kalian hari ini. Fasawfa ta'lamuna man ya'tihi 'adzabun yukhzih wa yahillu 'alaihi 'adzabun muqim. Sudah dekat waktunya akan datang azab yang membuat kalian semua terhina. Sekarang ini kalian merasa bangga dengan kejahatan kalian. Akan ada azab yang membuat kalian hina. Tunggulah, dan itu sudah sangat dekat. Jemaah sekalian yang saya hormati, begitu pembuatan kapal selesai, Allah Subhanahu wa taala berfirman, hatta idza jaa amruna wa farat tanur, maka datanglah saatnya azab itu muncul. Air ditumpahkan habis-habisan dari atas. Wa farat tanur, bahkan air itu pun keluar dari tungku-tungku tempat mereka membuat makanan dan roti. Cuma sekalian, di mana orang bikin tungku? Anda ngerti tungku enggak? Sekarang zaman kompor gas. Kalau saya orang kampung, saya ngerti betul apa itu tungku. Bertahun-tahun kita masak pakai tungku. Orang di dalam rumah biasanya membuat tungku pasti di tempat yang kering. Nggak mungkin di tempat yang lembab, apalagi tempat yang basah. Tetapi begitu azab ini datang, Allah tumpahkan air dari atas. Kemudian Allah pun mengeluarkan air dari bawah. Bahkan tungku-tungku tempat mereka membuat roti dan makanan, tungku-tungku ini tiba-tiba menjadi sumber mata air. Biasanya sumber mata air itu digali dulu. Digali 5 meter, digali 15 meter, baru ketemu sumber mata air. Tapi di zaman Nabi Nuh Anda nggak perlu gali lagi. Sumber mata air itu keluar deras justru di tungku-tungku tempat mereka memasak. Coba lihat, ini sudah tidak wajar.
Hujan yang datang dari atas bukan sekedar hujan, tapi seolah ditumpahkan. Dan air yang datang dari bawah bukan luapan sungai-sungai, tapi tempat kita memasak makanan ini justru memancarkan air. Di depan mata kejadian yang luar biasa. Kenapa? Inilah azab. Allah berfirman, "Qul nahmil fiha min kullin zawjayn itsnain." Allah berfirman, wahai Nabi Nuh, banjir mulai datang. Masukkan ke dalam kapal induk ini binatang-binatang secara berpasang-pasangan. Masuklah ayam berpasangan, masuklah kambing berpasangan. Imam Ibnu Katsir rahimahullah menyebutkan riwayat dari Qatadah, begitu singa ini akan dimasukkan berpasangan, khawatir juga Nabi Nuh ini bagaimana memasukkan singa dan sejenisnya. Nanti malah kita dimakan di dalam kapal. Maka Allah Azza wa Jalla mengirimkan penyakit kepada singa. Sehingga singa begitu dimasukkan langsung sakit. Sehingga singa ini dikasih makan pun tidak ada selera makan. Tidak ada selera makan sama sekali. Sebagian ulama seperti diriwayatkan Abu Qatadah, disebutkan Imam Ibnu Katsir, begitu banjir bandang ini terjadi, iblis di mana? Ternyata konon beliau mengatakan iblis itu berpegang di salah satu tali yang ada di kapal itu. Oh, ini azab benar-benar. Akhirnya dia mendekati kapal dan dia habis-habisan memegang salah satu tali dari kapal itu. Akhirnya dia ikut selamat juga. Dan dia enggak selamat kecuali karena memang Allah ingin memberikan hikmah. Baik jamaah sekalian, setelah semua binatang-binatang sudah masuk, qul nahmil fiha min kullin zawjayn itsnain wa ahlaka illa man sabaqa alaihi alqaul wa man aman wa ma amana ma'ahu illa qalil. Semua yang tidak berada di dalam kapal akan hancur, dan manusia yang ada dalam kapal hanya orang beriman dan jumlahnya sangat sedikit. Jumlahnya sangat sedikit. Jangan berpikir umat Nabi Nuh ini mencapai ratusan, puluhan pun tidak. Umat beliau hanya belasan, di bawah 20. Padahal lama beliau berdakwah mencapai 950 tahun berdakwah. Jemaah sekalian yang saya hormati, kembali kepada surat Hud ayat yang ke-42. Banjir mulai datang, binatang-binatang telah dimasukkan ke dalam kapal secara berpasang-pasangan. Tikus-tikus termasuk yang disuruh masuk juga. Hanya saja Nabi Nuh berpikir ini tikus kerjanya ngerusak. Nanti gimana kalau kapal dibolong? Maka Allah Azza wa Jalla membuat permusuhan antara kucing dengan tikus. Mulai saat itu nggak ada akurnya kucing dengan tikus. Sehingga tikus ini tidak berani keluar, apalagi membuat rusak. Karena Allah yang Maha Kuasa membuat permusuhan antara kucing dan tikus. Baiklah, nggak penting kita mengabsen binatang-binatang yang masuk ke dalam. Intinya semua binatang secara berpasangan dimasukkan ke dalam. Bagaimana dengan manusia? Manusia yang masuk hanya orang beriman, dan itu sangat sedikit. Banjir mulai naik. Allah Subhanahu wa ta'ala mempertemukan Nabi Nuh dengan anaknya. Wa nada Nuhun ibnahu faqal. Nabi Nuh memanggil anaknya. Anak Nabi Nuh pertama bernama Sam, kedua bernama Ham, ketiga bernama Yafis, keempat bernama Kan'an.
Anak Nabi Nuh yang bernama Yafis nggak ada keturunan di tengah kita, karena keturunan Yafis ini semuanya adalah Juj wa Ma'juj. Juj wa Ma'juj jumlahnya jauh lebih banyak dari jumlah manusia saat ini. Dan Allah menyembunyikan mereka untuk nanti keluar pada hari kiamat. Ini semuanya keturunan dari anak Nabi Nuh yang bernama Yafis. Nah, Sam dan Ham keturunannya adalah penghuni dunia yang sekarang ini. Lalu Kan'an ini nggak punya keturunan, inilah yang hancur. Allah mempertemukan Nabi Nuh dengan anak-anaknya yang kafir bernama Kan'an. Wa naha Nuhun ibnahu faqal. Nabi Nuh berkata, Alhamdulillah. Yarhamukallah. Yahdikumullah. Nabi Nuh berkata, "Ya bunayya irkab ma'ana wa la takum ma'al kafirin." Wahai anakku, segera naik kapal. Dan jangan berada di luar bersama dengan orang-orang kafir. Anaknya menjawab, "Qala sa'awi ila jabali ya'simuni minal ma'." Ayat 43. Kan'an mengatakan, aku akan memanjat gunung agar saya selamat dari banjir. Jadi Kan'an ini ingin selamat dari banjir dengan satu rencana, yaitu segera mendaki gunung yang tinggi. Ini jawaban Kan'an ini masuk akal enggak? Nabi Nuh mengatakan akan terjadi banjir, masuklah ke kapal dan jangan di luar bersama orang-orang kafir. Kan'an mengatakan, ayah enggak usah khawatir, saya mendaki gunung. Ini masuk akal enggak? Masuk akal banget. Tapi begitu azab sudah datang, logika manusia ini enggak bermanfaat. Jadi sepintar-pintarnya orang berlogika untuk selamat dari azab, begitu azab itu datang logika ini percuma. Ini orang sekarang logikanya pintar. Kenapa tsunami terjadi? Oh, suami saya bilang. Tsunami itu terjadi karena pergeseran lempengan bumi, karena begini. Pintar bukan logikanya? Tapi begitu azab itu terjadi, logika ini semuanya percuma. Jadi sekolah jauh-jauh untuk bisa memahami misteri dari tsunami. Akhirnya manusia bisa memahami misteri itu. Tapi masalahnya begitu azab tsunami ini datang, ilmu itu semuanya percuma. Kenapa? Karena kalau azab udah datang gak akan ada logika keselamatan lagi. Gak akan ada logika keselamatan. Itu pilot-pilot dari pesawat, mereka sudah diajari dengan teori-teori keselamatan di udara. Tapi begitu azab terjadi, ada yang selamat, ada juga yang selamat 1 dari 1000. Salah satunya pesawat Garuda yang jatuh di Sungai Bengawan Solo berapa tahun lalu? 10 tahun yang lalu. Selebihnya nggak ada. Lion Air yang jatuh, Air Asia yang jatuh, Anda lihat jatuh aja. Nah, apakah pilot ini diajari dengan logika dan teori keselamatan? Tapi kalau hukuman Allah datang, teori logika semuanya nggak ada gunanya. Nah, di sini Kan'an mencoba menyampaikan logika keselamatan. Dia mencoba menyampaikan teori. Kalau banjir ini nanti makin tinggi, saya akan mendaki gunung. Oh, itu teorinya logis banget. Tapi azab itu akan mematahkan teori-teori manusia. Nabi Nuh alaihi salam terus membujuk, wahai anakku masuklah, la asimal yauma min amrillahi illa man rahim. Hari ini enggak akan ada yang selamat. Enggak usah kamu berteori, enggak usah berlogika. Teori logikamu hari ini percuma. Masuklah ke kapal ini.
Wa hala bainahumal mawju fakana minal mughraqin. Tiba-tiba datanglah ombak yang besar melenyapkan Kanaan di hadapan Nabi Nuh alaihi salam. Jemaah sekalian, coba Anda pikirkan dua hal. Nabi Nuh alaihi salam bikin kapal di darat, masuk akal enggak? Tidak masuk akal. Anak Nabi Nuh ketika banjir akan datang, dia mengatakan saya akan mendaki gunung. Masuk akal enggak? Masuk akal. Kapal di darat enggak masuk akal. Mendaki gunung selamat banjir itu masuk akal. Pertanyaannya, begitu terjadi banjir ini, mana yang jadi keselamatan? Teori masuk akal atau kapal yang tak masuk akal? Ternyata yang selamat adalah yang tak masuk akal bagi manusia. Tadinya waktu Nabi Nuh bikin kapal, semua orang mencibir, apa-apaan ini? Karena orang gak masuk akal banget gitu, di daratan sibuk bikin kapal induk, gak masuk akal. Tapi begitu azab datang, ternyata yang tak masuk akal inilah keselamatan itu. Yang masuk akal itu justru kehancuran. Jadi pintar Anda itu nggak bermanfaat kalau azab ini datang. Itu yang masuk penjara dari pintu-pintu korupsi, itu orang pintar semua tuh. Strategi korupsinya udah bagus, tapi nggak bermanfaat. Ketika si fulan ini korupsi bansos misalnya, Anda jangan berpikir dia ceroboh. Dia udah membuat rencana yang menurut dia pintar agar korupsi ini nggak ketahuan. Tapi selogis apapun kemungkaran tetap hancur. Dan betapapun tidak logisnya kebenaran selamat. Ini pelajaran penting. Selogis apapun kemungkaran akan hancur. Sebanyak apapun teori-teori untuk satu kemungkaran tetap akan hancur. Dan betapapun kebenaran itu tidak teoritis dan tidak logis, selamat. Riba itu boleh jadi sangat teoritis, tapi akan hancur itu. Sementara Anda yang berdagang dengan hasil kecil-kecilan, mungkin tidak logis lagi Anda bertahan dengan konsep halal itu. Tapi itu akan bertahan. Itu akan menjadi keuntungan bagi Anda. Maka kemungkaran akan hancur dengan segala teori. Tetapi kebenaran akan kokoh dengan segala yang tidak teoritis. Kapal Nabi Nuh ini enggak teoritis. Kapal Nabi Nuh enggak logis tapi selamat. Logika Kanaan itu sangat teoritis tapi ternyata hancur. Ini pelajaran penting. Ya wahala bainahumal mawju fakana minal mughraqin. Maka Allah Azza wa Jalla menenggelamkan Kanaan. Ingat, di antara kematian yang paling sakit, mati tenggelam. Maka mati tenggelam ini yang Allah berikan kepada umat Nabi Nuh. Mati tenggelam ini pula yang Allah berikan untuk Fir'aun. Kenapa? Karena mati tenggelam itu adalah mati tenggelam itu mati yang paling sakit. Kenapa mati yang paling sakit? Karena proses matinya sangat lama. Habis-habisan dulu berjuang melawan banjir, melawan air, sampai tenaga sudah habis. Dan entah berapa jam itu. Misalnya Firaun waktu tenggelam, entah berapa jam Firaun mendayung, menggerakkan seluruh tubuh untuk bisa selamat. Akhirnya sampai tenaga itu habis, keselamatan gak ada. Akhirnya perlahan-lahan jatuh ke dasar laut. Mungkin dia berjuang juga untuk bangkit, jatuh lagi. Berjuang lagi untuk naik ke permukaan, jatuh lagi sampai akhirnya mati.
Itu kematian paling sakit adalah kematian tenggelam. Makanya tenggelam ini kematian yang Allah pilihkan untuk orang-orang yang ia kutuk, seperti Fir'aun, seperti umat Nabi Nuh. Nah, ketika ada orang-orang beriman yang mati dengan cara tenggelam, Nabi mengatakan itu syahid. Itu syahid. Tapi ingat, ada kematian dalam agama kita dinamakan masari'us su'. Yang dinamakan masari'us su', kematian pertama, kematian yang mengerikan. Itu namanya masari'us su'. Beberapa tahun lalu di Gatot Subroto ada anak muda naik motor. Dilindas sama trailer. Dilindas di dadanya sini sampai lehernya patah, putus. Akhirnya jenazah dibawa pulang. Semua orang berjuang mengeluarkan kepala dari helm, nggak bisa dikeluarin. Karena ternyata ini helm yang harganya 5 juta. Akhirnya diambil gergaji besi, digergaji helm, nggak bisa juga digergaji. Akhirnya dimakamkan dengan helm-helmnya. Ini kematian ngeri nggak? Ini kematian yang sangat ngeri. Ini namanya masari'us su'. Di antara masari'us su' adalah kematian dengan sebab yang didoakan para nabi untuk jauh. Para nabi mendoa, jangan sampai terjadi banjir, jangan sampai terjadi kebakaran, jangan sampai tertimpa bangunan, jangan sampai mati dengan penyakit baras, juzam, junun, mati dengan penyakit sopak, dengan penyakit gila. Karena kematian dengan semua yang berlindung para nabi itu dinamakan masari'us su'. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari mati tenggelam. Aku berlindung kepadamu mati tertimpa bangunan. Lewat di jalan, lewat di Bogor. Bogor ini kota hujan. Tiba-tiba pohon jatuh menimpa dirinya. Seluruh isi perut sampai terburai. Ini kematian yang mengerikan. Ini namanya apa tadi? Masari'us su'. Nabi kita berkata, tidak akan terjadi masari'us su' dengan satu sebab. Apa itu? Nabi SAW bersabda dalam hadis riwayat At-Tabrani dari Abu Umamah Al-Bahili. Kata Nabi SAW, wa inna sana'i'al ma'ruf taqi masari'as su'. Orang yang selalu berfikir berbuat baik kepada orang lain tidak akan mengalami masari'us su', kematian-kematian yang mengerikan. Enggak akan terjadi. Kenapa? Itu tadi. Kalau sepanjang hayat Anda punya kesungguhan berbuat baik kepada orang lain, saat ini musim sakit, dan Anda berpikir apa kebaikan yang bisa saya lakukan, sementara manusia saat ini musim sakit. Akhirnya di waktu sujud Anda berdoa, Allahumma shfi maradhal muslimin. Ya Allah, sembuhkan kaum muslimin yang sedang sakit. Jadi orang yang, ya kalau Anda ngerasa nggak bisa berbuat baik dengan uang, Anda nggak bisa berbuat baik dengan tenaga, Anda bisa berbuat baik dengan yang lebih baik dari itu semua. Apa itu? Ini Anda punya tangan bukan? Anda punya mulut bukan? Berdoalah kepada Allah untuk keselamatan bagi kaum muslim. Tapi sabda Nabi kita adalah kebenaran. Setiap orang yang sepanjang hayat berusaha untuk berbuat baik kepada orang lain, orang seperti ini tidak akan mengalami masari'us su', tidak akan mengalami kematian yang buruk. Kematian yang mengerikan itu nggak akan terjadi. Kematian mengerikan bukan su'ul khatimah. Anda jangan salah paham. Oh, ini kematian mengerikan kajian tadi pagi, su'ul khatimah. Bukan. Masari'us su' bukan berarti su'ul. Bisa jadi masari'us su' itu justru husnul khatimah. Orang yang meninggal tertimpa bangunan husnul khatimah bukan? Husnul khatimah. Tapi itu adalah
masari'us su, kematian yang buruk, kematian yang mengerikan. Bayangkan jenazah diangkat, kepala udah hancur, mata keluar, otak keluar, lidah keluar, tertimpa bangunan. Kematiannya husnul khatimah, tapi bentuk kematian itu sendiri masari'us su, kematian buruk yang mengerikan. Dan kalau kematian terjadi begini, coba bayangkan betapa kasihannya amil yang akan memandikan. Ini gimana cara otak berantakan begini, matanya keluar. Maka sekali lagi, Anda tentu tidak ingin wafat dengan cara masari'us su, kematian yang ngeri. Apa yang mesti Anda lakukan? Yang mesti Anda lakukan adalah sepanjang hayat berbuat baik kepada orang. Warga Jakarta kemarin geger, seorang wanita terjun dari apartemen lantai 8. Tidak tanggung-tanggung, dia terjun sambil buka aurat. Baju dilepasin semua, pakaian bawah dilepasin semua, yang tersisa cuman pakaian yang hanya beberapa senti. Dari lantai 8 dia terjun ke bawah. Ada apa dengan aurat? Ada apa dengan terjun? Ternyata ini adalah wanita nakal. Beberapa tahun lalu kita geger, 7 orang mati ditabrak oleh pengendara maut. Ternyata ini orangnya nih. Mengendarai mobil di Taman Sari Jakarta Barat sambil mabuk. Sampai kemudian 7 orang mati di jalan. Saya kira Anda tahu ceritanya. Sampai dikatakan supir maut, ini orangnya. Si supir maut itu matinya begitu, terjun dari atas. Kenapa buka aurat? Karena ternyata wanita ini adalah foto model buka-bukaan. Anda foto model buka-bukaan, Allah akan berikan Anda kematian di mana kebiasaan hidup Anda betul-betul melekat. Anda enggak lepas. Foto model, katakanlah foto model majalah orang dewasa. Meninggalnya pakai jilbab. Oh, enggak mungkin itu. Kecuali kalau dia bertaubat. Seseorang akan mati di atas kebiasaannya. Kalau kebiasaannya buka aurat, matinya juga begitu. Ini cari makannya buka aurat dulu. Di foto buka aurat, baru dapat makan dia. Baik jemaah sekalian, Anda lihat bagaimana wanita ini menabrak mati 7 orang dalam satu waktu. Bukan karena murni kesalahan manusiawi, tapi ini terjadi karena dia sedang mabuk. Apa yang terjadi? Terjadi masari'us su, terjun dari lantai 8 ke bawah. Anda bisa bayangin gak sih orang yang mati terjun dari lantai 8? Kayak gimana tuh coba? Maka sekali lagi, semua orang yang hidup nyakitin orang lain, zalim kepada orang lain, semuanya akan mati dalam masari'us su. Maka Anda kalau sepanjang hayat berjuang berbuat baik kepada orang lain, Anda akan jauh dari masari'us su. Baik jemaah sekalian, kesimpulan terakhir, banjir ini terjadi terus sehari 2 hari sampai akhirnya wastawat 'alal judi wa qila ya ardu bla'i ma'aki wa ya sama'u aqli. Allah berfirman, wahai langit, tahan hujanmu, wahai bumi, seraplah air-air yang ada padamu. Hujan berhenti, bumi menyerap segala banjir. Wastawat 'alal judi, lalu kapal Nabi Nuh ini berlabuh di sebuah bukit yang bernama Bukit Judi. Satu bukit yang berada di satu kota bernama kota Musil. Orang barat menyebutnya Mosul. Di mana kota Musil? Kota Musil berdekatan dengan kota Nainawa. Kota Nainawa, iya, ada seorang nabi yang diutus oleh Allah dari kota Nainawa. Beliau adalah Nabi Yunus alaihi salam. Jadi sampan atau kapal Nabi Nuh ini berlabuh di sebuah bukit yang bernama Bukit Judi. Bukit Judi ini saat ini ada di sebuah kota bernama Mosul kalau orang barat. Di mana itu? Kota Mosul. Kota Mosul itu adanya di Irak.
Dan Allah Azza wa Jalla membiarkan kapal ini untuk menjadi tanda bagi orang di kemudian hari. Baiklah jemaah sekalian yang saya hormati, sampai di sinilah pembahasan kita tentang kisah Nabi Nuh. Mungkin yang akan datang kita akan belajar melihat pelajaran-pelajaran penting dari kisah ini. Satu kali pertemuan lagi insyaallah taala. Baik, jam 6 lewat 5 menit, artinya 10 menit telah berlalu dari syuruk. Karena syuruk jam 5.55. Iya. Sudah 10 menit yang lalu. Ada pertanyaan? Baik, tidak ada pertanyaan, kita sudahi dengan zikir kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.